Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingky Agus Haruna, kelas C3 Prodi Akuntansi. Hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia kepada rasul. Al-insan atau manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah memiliki fitrah. Al-insan disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 73 kali dalam 43 surat. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 14. Al-fitrah adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang dapat menilai baik buruknya perkara yang kita pelajari, amati, dan kita lakukan sehari-hari. Dalam fitrah inilah manusia mengakui keberadaan Sang Pencipta sejak dalam kandungan ibu. Lalu dengan mengakuinya, manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut menghasilkan kehidupan yang lebih teratur dan terpadu ke arah yang lebih baik. Ta'rifu Rasul atau definisi Rasul adalah laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada manusia. Rasul memiliki fungsi yaitu membawa risalah dan menjadi teladan dalam menjalankan risalah membawanya. Ciri-ciri Rasul diantaranya memiliki sifat-sifat mendasar yaitu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, lalu memberikannya mukjizat seperti membelah bulan, mengeluarkan air dalam tangan, dan lain sebagainya. Lalu berita kedatangannya yang diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu dalam kitab-kitabnya masing-masing. Berita kenabian yang dibawanya seperti berita-berita gaib yang akan datang, contohnya kiamat, neraka, serta kerasulannya ada, yaitu pencapaian karena keteladanannya yang baik. Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Nabi Muhammad adalah hamba di antara hamba-hamba Allah, yaitu seorang manusia. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meneladani dan beriman. Lalu beliau bernasab atau keturunan dari suku Quraisy. Abdullah ayah dan Aminah ibu beliau. Nabi Muhammad pun Rasul di antara Rasul Allah, sama seperti Rasul lain. Tugas beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan memimpin umatnya. Nabi Muhammad memberikan keteladanan sunnah kepada umatnya, dan kita dapat kita ketahui melalui sejarah kenabian dan cara beliau berdakwah. Kedua hal tersebut menghasilkan fikih sirah, fikih hukum, dan fikih dakwah. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, al-basyaratul kalimah atau kemanusiaan seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia lain. Kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah, maka Rasul mungkin saja Rasul pernah keliru, tetapi kesalahan itu akan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asyidik atau jujur. Yang keempat, al-fatanah atau cerdas. Beliau menjadi manusia dengan hikmah atau pengetahuan dan pelajaran yang baik serta dialog terbaik. Yang kelima adalah al-amanah atau terpercaya. Yang keenam, at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang ketujuh, al-ittizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Yang kedelapan, Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung. Beliau memiliki akhlakul Quran, dan kewajiban kita sebagai umatnya adalah dengan menjadikan beliau teladan bagi kehidupan. Tugas Rasul diantaranya yang pertama mengusung risalah dakwah dengan mengenal Sang Pencipta, memberikan contoh tata cara beribadah,
pengajaran pedoman hidup, yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk umatnya, serta memberikan pendidikan dengan arahan nasihat. Yang kedua adalah menegakkan agama Allah dengan cara menegakkan khilafah, membentuk kader-kader Islam, memberikan panduan dakwah, dan mengajarkan implementasi dari risalah yang beliau bawa untuk umatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.